Halo semuanya, selamat datang kembali di DigiLab DigiClass di mata kuliah Fundamentals of Digital System atau Dasar Sistem Digital. Di modul ke-6 ini kita akan belajar tentang multiplexer dan juga demultiplexer. Multiplexer dan demultiplexer ini basically bisa juga dibilang functional block juga ya, di mana fungsinya itu sebagai path selector. Di multiplexer, dia tuh bisa memilih ada banyak input dan kita bisa pilih input mana yang mau diteruskan ke output, mana yang mau disambung. Dan di demultiplexer atau demux itu kebalikannya, di mana ada satu input dan kita bisa pilih input ini mau diteruskan ke output yang mana. Yang perlu diperhatikan di multiplexer itu ada banyak input dan hanya ada satu output. Pasti satu output. Di demultiplexer atau demux ada satu input dan banyak output. Pasti satu input. Oke, jadi multiplexer biasa juga dibilang mux, demultiplexer biasa dibilang demux. Kita coba lihat di mux dulu ya, gimana cara kerjanya. Multiplexer ini bisa memilih path mana, input mana yang mau disambungkan ke output. Jadi yang lagi nggak dipilih ya nggak kemana-mana inputnya gitu. Nah, gimana cara pemilihan path-nya ini? Kita perlu dua pin lagi yaitu selektor. Di sini karena inputnya ada 4, kita perlu dua pin selektor. Misalkan ketika selektornya bernilai 00, maka outputnya akan berdasarkan input 0. Jadi ketika input 0-nya bernilai 0 atau 1, itulah yang akan diteruskan ke sinyal output. Kalau selektornya berubah 0, 1, maka yang disambungkan adalah input 1. Jadi ketika berapapun nilai dari input 1 akan diteruskan ke output. Dan gitu seterusnya. Kalau selektornya 1, 0, 1, 0, input I2. Kalau 1, 1, input I3. Gitu. Nah, multiplexer itu ada banyak jenisnya. Ada 2 to 1 multiplexer, 4 to 1, 8 to 1. Perbedaannya adalah di jumlah inputnya. Nah, yang perlu diperhatikan, jumlah selektornya itu atau jumlah input sama dengan 2 pakat selektor. Jadi misalkan kita punya 4 input, maka selektornya ada 2 pin. Kalau kita punya 2 input, kita 2 to 1 multiplexer, maka kita cuma perlu satu selektor doang, karena 2 pakat. 1 itu sama dengan 2. Karena 2 itu sama dengan 2 pakat 1. Kalau 8, 8 itu sama dengan 2 pakat 3. Jadi selektornya kita perlu 3. Kalau selektornya ada 4, berarti kita bisa punya 16 input. 16 16 to 1 multiplexer. Kita coba lihat dari 2 to 1 multiplexer. Sebenarnya cara kerjanya sama kayak seperti 4 to 1. Kalau selektornya 0, di sini karena cuma ada 1. Jika selektornya 0, maka outputnya akan berdasarkan I0. Kalau selektornya 1 dari I1. Nah, kita coba lihat truth table-nya nih. Ketika selektornya bernilai 0 di sini, dia hanya akan melihat input I0. Jadi berapapun nilai input I0 akan disalurkan ke output 01, 01. Nah, ketika selektornya bernilai 1 yang di bawah sini, nilai 1 yang akan dilihat adalah input I1-nya. Jadi 00, 11 akan ditaruh di sini. Nah, dari truth table itu kita bisa dapetin key map. Nah, dari key map kita bisa membuat persamaan. Ketika didapat persamaannya, kita bisa buat rangkaiannya. Jadi di dalam multiplexer ini sebenarnya rangkaiannya adalah tampilannya kayak gini. Nah, cara kerjanya misalkan selektornya 0. Ketika nilai selektornya 0, maka bisa dilihat apapun yang di AND-kan dengan 0 kan hasilnya pasti 0 ya. Jadi mau berapapun nilai I1 ini, mau berapapun nilai I1, outputnya pasti 0. Sedangkan di I0 ini di AND-kan dengan 1. I0 di AND-kan dengan 1, outputnya adalah pasti I0. Gitu. Ketika selektornya sekarang bernilai 1, kebalikannya. I0-nya sekarang, mau berapapun nilai I0, outputnya sudah pasti 0 di sini. Dan ketika di-OR-kan, yang bakal berefek hanyalah nilai dari I1-nya. Nah, itu cara kerja implementasi multiplexer 2 to 1. Nah, gimana dengan 4 to 1? Sama aja. Dari itu table yang kayak tadi, kita bisa dapetin persamaan. Ini langsung aja udah dapet persamaannya. Ketika digambar bakal kayak gini. Kita coba implementasikan misalnya ketika selektor 1 dan selektor 0-nya 1 dan 0.
maka yang akan dilihat adalah output dari I2. Karena sisanya di N-kan berapapun di N-kan dengan 0, outputnya adalah 0. Jadi tidak berefek apa-apa. Di sini yang dilihat hanya adalah I2-nya saja. Tuh. Jadi itu cara kerjanya path selector di dalam multiplexer. Nah, di demultiplexer sama aja sebenarnya, mirip, cuma kebalikannya. Dia ada satu input ke banyak output yang bisa dipilih. Nah, untuk pemilihan path-nya juga menggunakan selector. Ketika selektornya 00, maka di inputnya akan diteruskan ke output 0. Ketika 01, ini kebalik ya, memang biasa penulisannya begini, S0 dulu baru S1. Di 01, maka inputnya akan diteruskan ke output 1. Ketika 1, 0, output 2. Ketika 1, 1 ke output 3. Dan yang output yang lainnya langsung 0 semua. Gitu. Sama kayak MUX tadi, ini juga ada beberapa contoh demultiplexer. 1 to 2, 1 to 4, 1 to 8. Dan jumlah selektornya sama. Output sama dengan 2 pangkat selektor. Nah, gimana cara mengimplementasikan demultiplexer? Kita langsung aja coba pakai 1 to 4 demultiplexer. Kita kan punya truth table yang kayak gini tadi ya. Kita coba jabarkan lagi. Nah, bakal didapat kayak gini. Sebenarnya ini tuh ngefeknya cuma di bagian sini doang. Jadi ketika selektornya 00, output lain kan sudah pasti 0 ya, kecuali output 0. Output 0 ini akan bergantung pada nilai input. Begitu juga ketika S1, S0-nya 01. Yang output lain akan langsung 0 kecuali output 1. Output 1 bakal tergantung input dan seterusnya. Jika 1, 1 yang dilihat adalah output 3. Kita bisa dapetin persamaan boolean menggunakan key map. Nah, ini contohnya untuk output 0. Output 0 ini hanya akan bernilai 1, coba lihat. Dia cuma akan bernilai 1 ketika S1 0, S0 0, dan I-nya 1. Didapat persamaannya. Karena di dalam satu table ini, dia cuma bernilai 1 sekali doang nih. Ya kan? Di output 1, dia juga cuma bernilai 1 ketika 0, 1, 1. Di sini. Dan seterusnya. Output 2 cuma hanya 1, 0, 1. Output 3, 1, 1, 1. Lalu kita bisa buat rangkaiannya kurang lebih kayak gini. Kita tes. Misalkan ketika S1-nya dan S0-nya 00. Maka dari input ini, dia akan nyambung ke semua. Tapi yang bisa tersalurkan hanya yang ke output 0. Karena sisanya masih ada di N-kan dengan 0. Apapun di N-kan dengan 0, outputnya adalah 0. Gitu. Kita tes lagi kalau 0, 1, maka yang outputnya akan tersambung ke output 1. Dan seterusnya. Nah, terus ada materi tambahan, gimana kita bisa mengimplementasikan, kita bisa membuat 4-to-1 multiplexer atau MUX dengan cuma menggunakan 2-to-1 multiplexer. Rangkaiannya bakal kayak gini. Jadi kita akan menggunakan 3 buah 2-to-1 multiplexer dan ini sifatnya akan sama dengan 4-to-1 yang punya 2 selektor. Misalkan, ini kan truth table 4-to-1 multiplexer yang tadi ya. Misalkan selektornya adalah 0, 0, maka outputnya tuh tetap akan 1, 0. Jadi kita kan masing-masing tutuan ini punya 2. Jadi kita pakai 2 di sini. Nah, kita bilang ini adalah I0, I1, I2, dan I3. Ketika selektor 0-nya ini bernilai 0, maka di tutuan multiplexer ini kan juga selektornya 0. Maka dia akan mengambil input yang atas, bisa dibilang yang atasnya. Dan di S1 juga diambil yang atasnya. Maka akan tersambung input 0. Tapi kalau kita ubah sekarang S0-nya menjadi 1. Maka yang tadinya multiplexer yang di depan ini ngambil jalur yang atas, sekarang bakal ngambil jalur yang bawah. Ambil jalur yang bawah dan akan diteruskan adalah input 1. Terus kalau 1, 0, yang multiplexer di depan ini tetap balik ngambil yang atas, dan multiplexer yang di bawah sekarang ngambilnya jalur yang bawah di sini. Jadi I2 yang akan berlanjut. Kalau 1, 1, ya udah I3 yang akan disambungkan. Nah, sifat ini kan sama kayak 4-to-1 multiplexer kan, tapi kita membuatnya dengan 3 buah 2-to-1 multiplexer. Ini bisa kalian lakukan ke semua jenis multiplexer. Misalkan
Kalian bisa coba lagi pelajari di rumah bagaimana cara membuat 8 to 1 multiplexer menggunakan 2 to 1 multiplexer. Atau bagaimana cara membuat 8 to 1 using 4 to 1 gitu. Semua ini konsepnya kurang lebih sama seperti ini. Jadi buat kalian pahami, belajar mandiri di rumah. Sekian saja untuk video kali ini. Jika kalian masih ada pertanyaan atau ingin belajar lebih lanjut, silakan kunjungi website kita di learn.digilemdty.com atau hubungi asisten digital kalian di Discord atau sosial media lainnya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.